Maka Rasulullah di dalam menerima wahyu pertama di Gua Hira, perintah yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam ayat ini nyata Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk membaca. Memang pada saat itu Rasulullah kesulitan untuk membaca, karena pada saat itu dimungkinkan kitab memang tidak turun secara keseluruhan, tetapi berangsur-angsur, sehingga awal daripada perintah yang diberikan kepada Rasulullah adalah untuk membaca. Membaca dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Hal ini dimaksudkan bahwasanya Allah memerintahkan untuk membaca Al-Quran yang bersinggungan, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang Maha Menciptakan. Karena isi Al-Quran adalah menjelaskan isi alam. Al-Quran sebagian besar juga menjelaskan makna-makna daripada sifat Allah yang Maha Menciptakan. Maka suatu tanda ciptaan Allah yang paling dekat di dalam diri manusia adalah dirinya sendiri. Diri manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Maka jika kita melihat diri kita mulai awal dari setetes air mani Adam menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, anak turun Bani Adam hingga menjadi diri kita, itu merupakan suatu tanda yang nyata dari kebesaran Allah, dari tanda bahwasanya Allah Maha Menciptakan manusia. Inilah bukti alam semesta. Bisa dikatakan inilah ayat-ayat yang diam, ayat-ayat yang tidak bisa menjelaskan, hanya tampak dan wujud tanpa bicara. Maka untuk menjelaskan tanda-tanda ayat-ayat keagungan Allah di semesta alam ini, maka Allah menurunkan wahyu, Allah menurunkan kalam, Allah menurunkan kitab suci, Allah menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan alam yang sesungguhnya gelap gulita walaupun wujud di dalam mata. Namun jika tidak ada penjelas siapa pemilik alam semesta ini, siapa pencipta alam semesta ini, selamanya orang akan bertanya terus, siapa gerangan sang pencipta langit dan bumi. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim selalu bertanya, selalu menghadapkan dirinya kepada wajah Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi. Namun jika tidak ada wahyu, maka Nabiullah Ibrahim pun tidak akan bisa mengenal siapa nama Tuhannya. Maka dari itu, wahyu inilah penjelas kehidupan manusia yang tidak diketahuinya. Maka Allah mengajarkan manusia yang tidak tahu apa-apa dengan qalam, dengan tulisan atau dengan ucapan. Inilah yang dimaksud dengan Alkitab. Inilah yang dimaksud dengan kalamullah. Tidaklah mungkin suatu kitab akan tertulis jika tidak ada suatu kalimat. Tidak akan mungkin suatu kalimat itu akan terucap jika tidak ada kalam. Dan tidak akan mungkin kalam itu akan terucap jika tidak ada kehendak. Dan kehendak untuk menyampaikan kalam tidak akan mungkin terucap jika tidak ada ilmu. Maka kitab suci Al-Quran dan kitab suci yang lain yang diwahyukan merupakan kumpulan daripada ilmu-ilmu Allah yang tersampaikan melalui kalamullah. Maka sudah sepantasnya Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk membaca. Membaca apa? Membaca kalimatullah, membaca tulisan apa yang telah tertulis di dalam kitab suci. Maka dari itu, jika kita membaca alam semesta, kita hanya menyaksikan, kita tidak membaca. Sesuatu yang terbaca adalah sesuatu dikarenakan ada suatu kalimat. Namun jika sesuatu yang tertampakkan oleh mata tanpa ada suatu tulisan ataupun kata, itu adalah wujud bukti
Ini yang dinamakan musyahadah. Ini yang dinamakan menyaksikan. Maka sangat berbeda kaitannya menyaksikan dan membaca. Maka untuk menyatukan keduanya, Allah menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan alam dan mata untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka bersatunya antara kalamullah dan wujud, itulah merupakan ayat-ayat Allah, itulah merupakan ilmu Allah, itulah merupakan tanda kebesaran Allah, agar terjelaskan makna Rabbul Alamin, agar terjelaskan bahwasannya Allah khalaq, al-khaliq, yang menciptakan. Maka jika kita memiliki suatu benda yang tercipta, jika tidak ada suatu label yang menjelaskan siapa pemilik produksi, siapa produsennya, siapa pabriknya, tentu barang itu juga tidak akan jelas asal-usulnya, siapa pemiliknya, siapa pembuatnya. Mustahil seorang pemilik diam untuk tidak menyampaikan bahwasanya sesuatu yang tercipta darinya, sesuatu yang tercipta adalah miliknya. Maka sudah sepantasnya Allah menjelaskan apa yang menjadi miliknya melalui kalamullah. Mungkin selama ini kita hanya memahami ayat-ayat yang bersifat wujud, yaitu alam semesta, atau yang dikatakan dengan ayat yang tersirat. Bagaimana sesuatu yang tersirat itu bisa jelas jika tidak tersurat? Maka dari itu, bersatunya ayat-ayat yang tersirat dan yang tersurat sudah menjadi suatu keharusan bagi kita untuk menerimanya, untuk menyatukannya. Maka Quran menjelaskan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Sehingga Allah mengatakan walillahil mulkus samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya adalah milik Allah. Waladzi khalaqakum, dialah menciptakan kamu. Sehingga jika kita membaca Al-Quran, sudah tentu kita juga harus menyaksikan alam. Namun jika kita menyaksikan alam, belum tentu kita akan mengerti siapa pemilik. Dan jika kita membaca Al-Quran, jika kita tidak menyaksikan alam ini, Quran adalah suatu bacaan, namun bisa menjadi suatu pengetahuan bahwasanya ada sang pemilik alam ini, walaupun kita belum menyaksikannya. Maka untuk membaca Al-Quran yang dikatakan Iqra, kita harus membaca keduanya. Yang satu kita dengan mata kita membaca makna daripada isi wahyu yang terwahyukan berupa kitab suci. Yang kedua, mata kita harus menyaksikan apa yang telah tercipta di alam semesta ini. Sebagaimana Al-Alaq, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Allah menciptakan manusia dari setetes air mani. Allah menciptakan manusia dari tanah. Bagaimana mungkin Al-Quran menjelaskan semua itu jika semuanya yang disebutkan tidak ada? Dan bagaimana semua yang sudah ada itu akan jelas jika tidak disebutkan oleh Allah nama-nama yang Allah jelaskan kepada manusia? Maka untuk memahami kitab suci, kita juga harus memahami alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Rabbul Alamin. Maka dari itu, untuk memahami huruf za yang dikatakan sebagai unzila, turunnya kitab suci sebagai penerang yang jelas, kitab yang mubin, munir, jelas dan menerangi, sudah pasti sifat mubin wa munir, menjelaskan dan menerangi, adalah menjelaskan dan menerangi semua apa yang ada di langit dan bumi. Maka itulah betapa agungnya kitab suci Al-Quran, sehingga Allah mengatakan Al-Quran tidaklah suatu perkataan yang main-main belaka, memiliki keagungan karena di sisi Allah merupakan kalamullah, kalimat-kalimatullah yang menjadi pedoman jiwa kita
untuk meyakini Allah secara hakul yakin melalui pendengaran dengan kalimat-kalimatullah dan melalui penglihatan dengan musyahadah kepada alam semesta ini yang menjadi wujud sifat zahir Allah untuk mendohirkan apa yang ada di dalam diri Allah merupakan ilmu, merupakan sifatullah, sehingga Allah untuk mengenalkan dirinya kepada hamba dengan menciptakan segala sesuatunya untuk menunjukkan bahwasannya nyata sifat-sifat Allah. Salah satunya adalah sifat Maha Pencipta Al-Khaliq. Maka jika Allah menjelaskan dirinya sebagai sifat Al-Khaliq, tentu ada wujud yang telah Allah ciptakan. Itulah bersatunya kitab suci dengan alam semesta